Bapak Ibu yang masih berdiri di belakang, kami persilakan menempati bangku yang masih kosong. Mohon berkenan Bapak Ibu yang berdiri di belakang untuk menempati bangku yang masih kosong. Ya. Bapak Ibu yang di depannya bangkunya masih terlihat kosong, mohon berkenan untuk maju dan mengisi bangku-bangku yang kosong. Mohon Bapak Ibu yang bangku atau meja di depannya masih terlihat kosong dapat mengisi terlebih dahulu. Silakan maju ke meja depannya yang masih terlihat kosong. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, telah hadir Bapak Idewa Kadewiarsa Rakasandi, Bapak Pramono Ubaid Tantowi dan Ibu Evi Novida Ginting Manik. Yang kami hormati anggota DKPP RI, Bapak Profesor Teguh Prasetyo yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 atau yang mewakili, baik yang mengikuti secara luring maupun daring. Yang kami hormati, PLH Sekjen KPU RI, Bapak Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Setjen KPU RI, Bapak Nanang Priyatna, PLT Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Marskal Pertama TNI Budi R. Leman ST, dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional Sekretariat Jenderal KPU RI dan BSSN RI. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan LSM dan pegiat pemilu atau yang mewakili, yang mengikuti secara luring maupun daring, dan seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Jumat, tanggal 21 Januari 2022, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan launching KPU Computer Security Incident Response Team, selanjutnya akan disebut KPU CISERT, yang diadakan secara tatap muka di Hotel Arya Duta Jakarta, juga secara virtual melalui link Zoom, dan ditayangkan secara live pada kanal YouTube KPU RI. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri.
Budi silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebagai wujud syukur kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, serta permohonan kita untuk lancar dan suksesnya acara kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Aulia Adi Sustika. Kepada Saudara Aulia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan dan memohon kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan hidayahnya, serta acara kita ini diberikan kelancaran dan kemudahan sampai akhir acara nanti. Izinkanlah saya memandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Rob, atas limpahan karuniamu kepada kami di hari yang berbahagia ini. Kami semua berkumpul dalam rangkaian acara launching Computer Security Incident Response Team. Kiranya Engkau ya Allah meliputi kami dengan rahmat, taufik, ridho, serta hidayah-Mu, agar acara yang kami gelar hari ini memberikan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi kami dalam membangun negara kami tercinta. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu, lagi Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah ada perpecahan di antara kami, sebab kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi demi terwujudnya pemilihan yang bersih, akurat, dan terpercaya oleh semua pihak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI. Kepada yang kami hormati Bapak Sumariandono, kami silakan. Saya mohon izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Salam Pancasila, katanya terakhirnya harus seperti itu. Yang saya hormati Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Yang saya hormati Ketua KPU RI Pak Ilham Saputra. Yang saya hormati anggota KPU RI yang hadir, Bu Evi, Pak Dewa, serta Pak Pram. Yang saya hormati PLT Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pak Budi Leman, yang sering berkomunikasi namun baru hari ini kita ketemu. Kemudian yang saya hormati juga jajaran dari BSSN, Kepala Biro Perencanaan, kemudian Direktur Keamanan, Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah, dan Direktur Keamanan Cyber Sandi Pembangunan Manusia. Serta yang saya hormati juga
rekan-rekan pejabat eselon 2 dari KPU yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati juga pejabat fungsional utama KPU, Pak Joyo. Kemudian yang saya hormati Pak Deputi Administrasi sebagai PLH Sekjen, Pak Irtama yang saya hormati. Yang saya hormati juga perwakilan dari partai politik yang hadir secara langsung dari, saya lihat dari P3, kemudian PKS, dari PDI, PDV. Ya. Jadi ada ada 3. Kemudian yang saya hormati juga undangan dari NGO, kami mengundang juga dari NGO yang sudah hadir dari KIP ya, atau KIPP, serta dari Netfit, ini sudah hadir juga. Serta yang saya hormati juga yang hadir secara daring dari DKPP, tadi ada Pak Teguh hadir, serta perwakilan-perwakilan dari partai juga ada yang mengikutinya secara daring. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk sama-sama melaksanakan kegiatan launching KPU CISERT KPU ya pada hari ini. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan rangkaian daripada kegiatan yang disiapkan oleh KPU sejak mulai pengusulan dibentuknya CISERT KPU hingga hari ini. Jadi prosesnya juga cukup panjang. Dan untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada BSSN yang sudah memprioritaskan KPU menjadi salah satu lembaga yang masuk ke dalam 121 prioritas yang harus diselesaikan CISERT-nya. Untuk tahun 2022, ini masih di Januari, saya yakin KPU ini nomor 1, Pak, mungkin. Jadi pertama kali yang di launching ini adalah KPU. Kami terima kasih untuk itu. Kebutuhan untuk CISERT ini memang sudah menjadi suatu kebutuhan utama, terutama dalam menghadapi berbagai perkembangan teknologi informasi yang ada. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di beberapa negara lain itu sekarang sudah juga mengutamakan penerapan daripada CISERT-nya sendiri. CISERT di tingkat nasional tentunya sudah dibangun, di beberapa kementerian juga sudah, dan KPU ini adalah menjadi salah satunya. CISERT ini memang ditujukan untuk paling tidak kita bisa mengantisipasi atau menyiapkan apabila nanti ada hal-hal terhadap bentuk-bentuk serangan yang perlu dilakukan respon secara cepat. Nah, oleh sebab itu keberadaan CISERT di KPU ini sangat-sangat penting karena tugas dan fungsi daripada KPU ini sangat-sangat strategis. Berbagai macam tahapan pelaksanaan pemilu, ya, ini mempunyai dampak yang besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Nah, memang tidak salah kalau memang KPU ini menjadi salah satu prioritas segera dibentuknya CISERT ini. Kami laporkan juga di dalam kegiatan ini kami mengundang dari partai politik sebanyak 20 partai politik baik nasional maupun lokal kami undang. Namun yang hadir secara langsung di 3 tadi saya sudah sampaikan. Sementara sisanya mengikuti secara daring. Selain daripada partai politik, kami juga mengundang beberapa pemerhati pemilu atau NGO yang berkaitan dengan kepemiluan. Ini juga sudah hadir. Dan kami juga mengundang rekan penyelenggara pemilu, yaitu adalah Bawaslu dan DKPP. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar.
secara umum bahwa persiapan pelaksanaan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa dilakukan launching secara formal oleh BSSN. Untuk itu, yang terakhir adalah dengan hormat kami mohonkan kepada Kepala BSSN dan Ketua KPU nanti bersama-sama untuk membuka secara resmi atau melaunching t-shirt KPU ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan biodata beliau. Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, lahir di Tarutung 28 Oktober tahun 1959. Beliau pernah mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer, Seskoat, Sesko TNI, dan Lemhanas RI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan sejak tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat Kepala BSSN RI. Beliau pernah dianugerahi tanda jasa Adi Makayasa Akmil pada tahun 1986, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yuda Dama Nararia, dan Bintang Dharma pada tahun 2017. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, dengan segala hormat kami silahkan. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, salam Pancasila. Yang kami hormati Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra. Bapak, habaget ya. Kabar baik Pak ya. Yang kami hormati anggota Komisi KPU, Bapak Dewa Kade Wiarsa, Raka Sandi, Ibu Epi Novida, dan Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Yang kami hormati Ketua DKPP RI yang diwakili oleh Bapak Profesor Teguh Prasetyo, Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 yang mewakili, PLH Sekjen KPU RI Bapak Purwo Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Sekjen KPU RI Bapak Nanang Priyatna, pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan BSSN, serta Ibu Bapak hadirin yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara Zoom. Tentu kami dari BSSN menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan keterlibatan dari BSSN untuk dapat mendukung tugas dari KPU dalam hal ini, antara lain hari ini kita melaunching tim tanggap insiden siber atau Cyber Security Incident Response Team CISET Komisi Pemilihan Umum KPU dengan nama KPU CISET. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ada slide, tapi tunggu dulu nih sebentar ini. Mungkin Pak Ketua ini nanya, ini kok rumah ada Jawa ya? Pasti bertanya memang. Ini ada sejarah, karena dulu sebenarnya Lemsanek itu awalnya berdiri tanggal 4 bulan 4 1946 di Yogyakarta. Jadi kita kan merdeka.
kita punya Kementerian Pertahanan, tapi siapa yang menjadi mengurusi masalah sandi, masalah kerahasiaan? Dibentuklah tim waktu itu dan menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan ketika itu. Ketika Jogja dikuasai sama Belanda, Bung Karno ditangkap, kemudian Pak Dirman melaksanakan gerilya, waktu itu wakilnya adalah Pak TB Simatupang. Nah, jadi unsur ini mengungsi ke Kulon Progo karena Jogja sudah dikuasai sama Belanda. Dan rumah yang sampai sekarang ini kita pelihara di Kulon Progo itu kebetulan ya memang menggunakan rumah masyarakat setempat. Jadi ini ceritanya Pak, kenapa tidak rumah adat Aceh gitu? Ya, saya kan kepala BSSN masuk Taruna dari Aceh. Saya juga orang Aceh gitu ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, next slide-nya. Ini ada videonya atau langsung ini? Coba dulu videonya. Dalam bidang pertahanan, keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi. Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini sesuai dengan konstitusi kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tujuan pemerintah didirikan atau tugas pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentu ketika konstitusi kita dibuat ketika itu belum pernah orang berpikir, belum terpikir oleh negara manapun akan ada ruang siber. Di mana ruang siber ini sebenarnya juga kalau dibilang ada yang menyatakan apa bedanya ruang siber dengan dunia nyata. Boleh dikatakan ada yang bilang ya tidak ada bedanya karena kalau saya kehilangan uang ditipu di ruang siber ya hilang juga benar uang saya sama seperti di darat. Jadi kehidupan manusia secara umum saat ini sudah sangat tergantung dengan kehidupan di ruang siber. Bukan lagi hanya tergantung di darat, laut, dan udara. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya coba memberikan visualisasinya. Saya rasa Ibu Bapak juga banyak yang sudah tahu ini. Sama hanya memberikan gambaran. Ruang siber sebenarnya bersifat global. Tapi khusus untuk Indonesia, karena itu sangat tergantung dengan teknologi. Jadi kalau kira-kira ruang siber Indonesia itu seperti ini, terdiri dari sebenarnya ada 3 lapisan di ruang siber itu. Lapisan pertama itu yang disebut lapisan fisik, terdiri dari geografis dan jaringan fisik. Inilah infrastruktur yang membangun. Kita mengetahui ada Palaparing Timur, ada BTS, ada satelit. Inilah yang disebut dengan komponen fisik. Dia menjadi tempat penyimpanan, tempat penyebaran dan pengolahan informasi termasuk menghubungkan dan memindahkan data antar satu sub dengan subkomponen lain. Itu lapisan pertama. Kemudian lapisan kedua yang sering kita dengan istilah software yaitu lapisan jaringan logika. Ini yang mengoperasikan, menukar dan memproses data. Nah, ini yang terhubung dengan lapisan pertama tadi. Dia yang mengoperasikan lapisan pertama dan dia juga terhubung dengan lapisan ketiga yang disebut dengan lapisan sosial, yaitu persona dan cyber persona. Manusia yang berarti berinteraksi di ruang siber dan mempunyai identitas di ruang siber.
Kalau identitas kita di dunia nyata kan KTP gitu, atau SIM dan sebagainya. Nah, kita kira-kira demikianlah ruang siber tersebut. Kemudian saya katakan tadi, dunia siber memang ada benarnya, karena di dunia itu selalu ada dua hal yang saling terkait. Pertama, pasti ada kesejahteraan. Peluang kesejahteraan di ruang siber itu sangat besar. Kalau kita lihat data saja di tahun 2021 itu 70 miliar US dollar uang yang bertransaksi di ruang siber. Ya, hampir 1.000 triliun, kemudian diperkirakan di 2025 mungkin lebih dari 124 miliar US dollar atau 1.700 triliun rupiah yang beredar di sini di bidang ekonomi digital. Belum lagi kemudahan-kemudahan kita berkomunikasi, kita bisa melaksanakan Zoom dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di data juga sudah banyak sekali orang Indonesia yang menggunakan internet atau masuk di ruang siber itu, ya. Pengguna smartphone kita aja sekarang 345 juta. Penduduk kita hanya 270-an. Ini biasanya yang paling banyak punya handphone ini saya tidak tahu, laki-laki atau perempuan. Biasanya laki-laki karena ada urusan kantor, urusan keluarga, kadang-kadang ada sampai 3 ini Pak Ketua. Itulah kondisinya secara umum. Kemudian saya katakan tadi, ruang siber itu ya ada kesejahteraan, tapi juga di situ ada ancaman. Yang menjadi tugas pokok Badan Siber dan Sandi Negara adalah bagaimana kita menghadapi ancaman tersebut. Kalau di darat, laut, dan udara sudah ada TNI, Angkatan Darat untuk mengamankan darat dan udara, laut, demikian juga Angkatan Laut. Kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia untuk ketertiban umum. Sudah dijaga. Dan di dalam konstitusi kita di tahun 1945 sudah dinyatakan ini. Kenapa tidak ada tentara cyber waktu itu? Memang belum ada. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, dilihat dari sifatnya, ada 2 sifat ancaman di ruang siber. Satu yang disebut bersifat teknikal, bersifat teknis, yaitu dia melalui lapisan kedua yang menyerang terhadap lapisan pertama. Makanya terjadi shutdown, terjadi kerusakan atau tidak beroperasi dengan baik karena diserang melalui lapisan kedua, ya antara lain malware dan sebagainya. Sehingga dan termasuk pencurian data. Kemudian sifat yang kedua adalah bersifat sosial. Yang diserang apa? Ya, lapisan ketiga melalui lapisan kedua. Ya, kita mengenal istilahnya sekarang lebih populer ya istilah hoax mungkin ya. Tapi yang diserang manusia, otaknya nanti kami selanjutnya akan kami jelaskan. Tapi yang perlu kita sadari adalah tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan risiko dan ancaman yang kita hadapi. Jadi semakin banyak menggunakan ruang siber, sebenarnya di sisi lain di situ juga muncul berbagai kerawanan dan ancaman. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, boleh next slide-nya, saya coba yang lebih khususnya yang bersifat teknis ini, karena inilah yang sebenarnya tugas utama, yang saya katakan tugas utama dari CISET yang kita launching hari ini, supaya jangan sampai serangan yang bersifat teknis ini mengganggu operasional sistem atau platform yang sudah dibangun KPU. Jangan sampai itu diganggu dalam arti bisa datanya dicuri, bisa dia di shutdown atau disabotase dan dirusak dan sebagainya. Itulah tugas utama dari CISET, bagaimana menghadapi supaya data, server, kemudian jaringan, aplikasi, database semua yang menjadi tugas dan fungsi dari KPU ini bisa terjamin keamanannya. Nah, tadi saya katakan bahwa ancaman itu ada antara lain web defacement, ada phishing, kemudian SQL injection, brute force, malware, ya, kemudian DDoS dan sebagainya seperti yang tertera di sini. Itulah teknik-teknik serangan, teknik-teknik yang akan dihadapi oleh tim CISET ini nanti. Ibu Bapak sekalian saya hormati, kalau kita lihat
Kenapa sih berbahaya? Sebenarnya hanya malware kok bisa berbahaya ya? Kok menjadi ancaman? Karena ini tidak terlepas juga dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama kita masuk di 4.0 saat ini. Semakin ketergantungan satu infrastruktur dengan infrastruktur yang lain, ini semakin kerawanan. Misalnya, di sini contoh ya, power plant, listrik. Dengan listrik ini akan tergantung siapa? Perbankan tergantung, transportasi kita tergantung, telekomunikasi kita tergantung. Pekerjaan di kantor, pemerintahan juga tergantung dengan listrik. Karena kalau listrik mati, matinya itu bukan karena dibom, bukan karena dibakar ya, karena dikirim malware, sehingga SCADA itu yang ngatur, misalnya di Cigandul ya, yang ngatur itu dan dikirim malware sehingga sistemnya itu kacau, terjadi kerusakan, mungkin terbakar, maka shutdown juga semua. Inilah yang sering terjadi kalau kita dengar di luar negeri ya, apakah di Iran itu ya, yang selalu diserangkan nuklirnya itu. Kemudian Amerika tidak melihat siapa negara di sini katanya hebat, IT-nya tidak. Karena tidak ada istilah di ruang siber, istilah aman 100% tidak ada. Bagaimana upaya supaya proses mekanisme pengamanan berjalan dan bagaimana aktivitas kita bisa selalu mengupdate. Cina kemarin kena divestment. Padahal Cina katanya paling hebat. Amerika, Jepang, itu semua. Jadi itulah ancaman-ancaman yang bersifat teknikal ini, dan ini nanti saya kira lebih utama menjadi pekerjaan dari CISET KPU yang kita launching hari ini. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saya coba masuk ke serangan yang bersifat sosial. Ancaman yang kedua yang dari ruang siber. Ini targetnya adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga tadi saya katakan adalah manusia. Manusia yang bertahan, karena manusia menggunakan smartphone dan sebagainya, dan masuk ke ruang siber. Apanya yang diserang? Yang diserang adalah ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi. Karena apa? Melalui ruang siber, informasi itu bisa disampaikan kepada target. Ya, kalau dulu kan kita hanya bisa mungkin dengar berita, koran, mungkin dari orang ya, terbatas. Sekarang langsung ke HP masing-masing. Jadi sekarang pun sebenarnya sudah masuk ini menjadi salah satu matra dalam perang. Jadi kalau Amerika, Cina itu mereka sudah punya matra yang disebut matra cyber dan informasi. Dan fenomenanya ke depan, dan sudah terlihat itu di Arab Spring itu bisa terlihat bagaimana sasaran itu dilemahkan dulu dengan perang siber atau informasi. Diadu dulu. Suriah masih terjadi. Itulah contoh bagaimana efektif. Karena kalau dia kirim pasukan, tentu butuh biaya. Kemudian juga hukum internasional juga akan banyak masalah nanti, akan ribut dan sebagainya. Tapi kalau secara perang informasi ini lebih efektif saat ini. Dan ini sangat berbahaya, terutama untuk kita. Karena saya katakan tadi, ini akan mempengaruhi pikiran, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tekniknya antara lain adalah propaganda hitam, hoax. Memang di dalam, karena ini kita cerita pemilu ya, di dalam hal ini sebenarnya adalah bagaimana mempengaruhi orang. Nah, tentu partai politik punya kepentingan juga tentunya mempengaruhi. Tapi tentu dalam norma-norma, batas-batas etika kebangsaan kita, ya bagaimana mengajak konstituen untuk bisa mengikuti atau terpengaruh dalam hal ini mendukung partainya. Itu sesuatu hal yang umum karena ini sarana untuk bisa mempengaruhi orang. Itu tidak salah. Tapi ketika ini oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba, ini yang menjadi masalah bagi kita, yang harus kita waspadai. Tapi saya yakin dengan kita berpancasila, ya kita akan tetap dalam koridor. Jadi teknik-tekniknya lain antara propaganda hitam, ada point and string, ya yaitu mengeksploitasi isu-isu yang sensitif. Ya, jadi isu-isu kemarin
Menteri Luar Negeri Inggris itu datang ke kantor. Yang di Inggris juga yang beliau sampaikan bagaimana mereka menghadapi hoax, berita bohongnya. Karena memang ini permasalahan yang dihadapi. Kemudian pembanjiran informasi, cheerleading, reading, polarisasi. Persoalannya bagaimana kita menghadapi ini? Memang kita harus kembali ke nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar kita berbangsa dan bernegara, kita berbudaya, kita juga beragama. Jadi nilai-nilai itulah yang sebenarnya jadi pegangan kita untuk menghadapi berita-berita hoax. Saya sering bercanda, agama samawi. Di agama samawi, pasti mereka percaya yang menganut agama samawi bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan Adam dan Hawa itu, ya. Dan kenapa mereka dibuang dari Taman Eden, ceritanya gitu di agama samawi, karena hoak. Hoaknya dari mana? Ular. Ular yang ngomong sama si Hawa, itu buah makan, kamu tidak apa-apa. Jadilah. Jadi saya bilang, kalau pembohong itu agak ngeri juga loh ya. Ya, artinya berarti sumber kebohongan itu ular. Ya siapa yang mau jadi ular gitu. Jadi ini salah satu ini kita kembali. Nilai-nilai budaya kita luar biasa. Saya masuk Taruna itu dari kampungnya Pak Ketua, dari Banda Aceh. Saya bisa merasakan bagaimana nilai-nilai budaya Aceh. Dan terakhir saya Pangdam di Papua. Jadi dari Aceh sampai ke Papua memang Pak Ketua saya. Nah, terakhir Pangdam di Papua sebelum jadi Wakasat itu. Jadi hampir seluruh Indonesia ini saya sudah lihat betapa pentingnya, hebatnya dulu ya yang membuat Pancasila, terutama di sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena apa? Ternyata kalau kita di samping Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah negara, dia juga adalah paradigma nasional. Dan juga sekaligus center of gravity bangsa Indonesia. Apa itu paradigm? Saya rasa Ibu Bapak tahu, paradigm berasal dari bahasa Yunani, model, pola, dan contoh. Saya dulu waktu kecil yang menjahit baju saya itu ibu saya. Belum ada sekarang enak langsung ke mall beli baju. Diambil dulu kertas, dipotong, samalah kayak desainer. Supaya apa? Karena kain ini kan mahal, jangan sampai salah gunting. Kira-kira Pancasila itu sebenarnya itulah koridor kita, itulah desain kita untuk berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nah, paradigma ini ada hukumnya. Jadi ia menciptakan atau menentukan batas. Jadi tidak boleh kita, kalau kita masih sebagai bangsa Indonesia tentu ya kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan ia menjelaskan cara untuk berperilaku dalam batas-batas tersebut agar menjadi orang bangsa yang berhasil. Kita sudah terbukti berhasil. Kenapa? Kita dapat merdeka 17 Agustus ini karena kita bersatu. Kita berada di ruangan ini sekarang karena kita bersatu. Karena masih Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang 45. Kalau tidak, mungkin saya tidak bisa di sini. Itu. Mungkin saya, kebetulan istri saya dari Solo. Jadi bayangkan, kalau misalnya negara ini pecah, saya harus pakai paspor ke melihat mertua saya kan. Jadi ini luar biasa. Pancasila itu memang menjadi ciri bangsa Indonesia, dari mana bangsa Indonesia bisa teguh dan berjuang untuk mencapai cita-citanya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, masing-masing negara mempunyai center of gravity. Center of gravity bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Kenapa sih Jepang negara demokrasi katanya kok masih ada kaisarnya? Kenapa Malaysia kok masih harus ada yang di Pertuan Agung? Kenapa Thailand harus ada tetap rajanya dengan negara demokrasi? Karena center of gravity mereka ada di situ. Ada di rajanya seperti Thailand. Makanya menghina raja Thailand langsung dihukum. Masing-masing negara punya. Indonesia punya Pancasila. Itulah center of gravity bangsa Indonesia. Nah, itu juga memang menjadi sasaran tentunya kalau mau menyerang Indonesia, ya tak usah kirimkan senjata yang armada besar seperti Perang Dunia Kedua. Kirim aja hoax. Karena center of gravity bangsa Indonesia ada Pancasila. Adu domba. Nah, kira-kira itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan ini akan terutama dengan KPU. Ini akan dihadapi juga nanti.
Tapi tentu akan kita bekerja sama semua. Akan ada isu KPU begini, begono begini, ketika terutama itu dari yang kalah. Dan tidak ada tentu ya itu sudah alamiah ya. Jadi maka di salah satu upayanya KPU adalah bagaimana sebenarnya menggunakan teknologi informasi ini untuk semakin transparan, untuk semakin yakin bahwa semuanya ya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan sesuai yang diharapkan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, itulah kira-kira secara umum kondisinya kaitannya dengan ancaman dari ruang siber, dan negara harus hadir. Next slide-nya. Negara harus hadir tentunya antara lain dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara. Ini Perpres 28, ini pembaharuan Perpres 53 tahun 2017. Kedudukan BSSN sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi-fungsinya. Dan kita sedang menyusun bagaimana tugas ini dilaksanakan, kita harus punya strategi, yaitu strategi keamanan siber nasional, yaitu untuk membangun dan membentuk kekuatan nasional aspek keamanan siber, wajib mendukung secara komprehensif dan integral kepentingan nasional, dan Perpres tentang perlindungan infrastruktur informasi vital nasional, termasuk infrastruktur informasi digital yang digunakan oleh KPU. Jadi nanti kaitannya ke sana. Dan jika terjadi krisis siber, kita juga harus siap untuk mengatasinya. Kemudian konsep ini secara umum, ini secara singkat aja saya sampaikan di sini, karena ini strategi tentu ada visi, misi, tujuan, landasan, dan pemangku kepentingan. Dan area kerjanya jelas ada di situ, bagaimana tata kelola, kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan, dan manajemen risiko. Ini bagian dari tugas CISET nanti, bagaimana perlindungan dan manajemen risiko, sehingga proses pemilu dalam hal ini, proses yang ada di digital, itu berjalan dengan aman dan lancar. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, next. Benar tadi yang disampaikan bahwa tahun 2020 kita sudah mulai membangun CISET. Membangun CISET di 15 kementerian lembaga di tahun 2020, dan di 2021 kemarin ada 39 kementerian lembaga, dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa melaunching untuk CISET KPU. Tepuk tangan dulu untuk KPU ini. Karena ini juga kemarin saya lihat ini, loh, ini tolong ini diprioritaskan, karena KPU ini kan sudah harus bekerja dan mereka harus menyiapkan, sudah pasti sesuatu yang pasti mereka akan menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu yang sedemikian rupa, dan ini menjadi perhatian seluruh. Jadi memang ini sangat penting ya, sehingga hari ini kita launching. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu pembentukan CISET ini sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sekarang sudah berjalan menjadi bagian unsur keamanan SPI, yaitu penjaminan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi. Ini nanti menjadi tugasnya CISET dengan peran sebagai monitor dan penyedia pemuli dan insiden keamanan siber yang ada dalam sistem elektronik di KPU. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu CISET KPU ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita lihat di atas, seperti di atas, ya sudah saya jelaskan tadi, CISET merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber dengan fungsi memberikan layanan reaktif, koordinasi insiden, trace insiden, resolusi insiden, memberikan layanan proaktif yaitu mempublikasikan informasi, kerawanan, keamanan, dan tren teknologi, audit keamanan informasi, dan memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan bersifat konsultasi. Jadi nanti tim sibernya ini harus melakukan fungsi-fungsi itu. Jadi kalau kita lihat di sini, KL CISET ya, kemudian di atas sebenarnya ini di atasnya ada governance CISET, ini juga BSSN, kemudian national CISET itu ada di BSSN. Jadi nanti akan terhubung dan saling membantu, berkoordinasi ketika ada masalah ataupun gangguan. Next, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya kalaupun kita hari ini berada di ruangan ini
ini sudah diawali dengan beberapa tahap kegiatan sebelumnya. Sudah dimulai dengan tahap asistensi pembentukan CISET, sudah kita laksanakan sosialisasi, sudah dilaksanakan FGD, penyusunan kebijakan pedoman paduan, kemudian pembentukan CISET, pemenuhan sumber daya CISET, Bapak Ketua, jadi nanti memang mereka-mereka yang tergabung di sini ya harus kita bina kemampuannya dan termasuk teknologinya tentunya. Dan hari ini kita launching dan dilaksanakan penilaian penyelenggaraan CISET, kemudian saya katakan kita launching hari ini sebenarnya ini juga menjadi awal juga bagi CISET karena perlu peningkatan kapabilitas CISET. Bisa saja orang berganti, maka kalau ganti kan harus kita bina lagi dan mungkin alat perlu diperbaiki ya nanti diremajakan. Nah, kita akan melaksanakan ke depan pelatihan teknis dan sertifikasi. Dan mulai tahun ini Bapak Ketua, kita akan melaksanakan pelatihan ke semua CISET yang sudah kita bangun. Kita punya pusat pelatihan di Sentul, dan itu sudah kita rancang sedemikian rupa, satu orang satu kamar, karena kondisi COVID, supaya tetap bisa belajar dengan baik, kemudian kita tingkatkan kemampuan mereka, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan workshop, kemudian melaksanakan cyber security drill. Jadi memang harus dites dulu, dites juga apakah aman dan sebagainya. Kemudian ke depan kita akan melakukan pembinaan terus-menerus sehingga CISET dari KPU ini dapat melaksanakan tugas karena tugasnya cukup berat dan luar biasa karena menyangkut masalah kehidupan bangsa dan negara, menyangkut masalah pemilu yang sangat kita harapkan berjalan dengan aman karena itu masalah demokratisasi kita yang harus berjalan dengan baik. Bapak Ketua dan hadirin yang saya hormati, kami berharap dengan tujuan tersebut pembentukan CISET dapat membentuk ruang siber ataupun kegiatan di KPU berjalan dengan aman, lancar, dan ke depan kita tetap berkoordinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua, terutama kepada KPU, sehingga dapat melaksanakan tugas yang mulia di masa yang akan datang. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ilham Saputra, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam Pancasila, dan ini yang paling penting, salam sehat selalu. Yang saya hormati Kepala BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Yang saya hormati anggota KPU Republik Indonesia, hadir Pak Dewa, Bu Evi Novida Ginting, kemudian Pak Ari Budiman dan Pak Pramono Ubay Tantowi. Jadi sudah ada 2 orang Sumatera Utara di sini. Selesailah sudah, beres semua urusan. Ada Pak Hinsa, ada Pak Evi, ada Bu Evi Novida Ginting. Beres urusan sudah 2 orang Batak di sini. Ya. Kemudian Ketua DKPP dihadiri oleh Bapak Prof. Teguh Prasetyo yang melalui daring, kemudian juga Ketua Bawaslu RI, pejabat struktural dari lingkungan sekjen KPU RI dan BSSN, dan pimpinan partai politik beserta pemilu. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian dari partai politik yang sudah berhadir pada acara hari ini, karena memang ini penting sekali bagaimana kemudian bagian dari transparansi kita terhadap proses, terutama
terhadap teknologi informasi. Kemudian pimpinan SM pegiat pemilu, ada Netfit dan juga ada KIPP. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, serta Bapak Ibu sekalian berhadir pada acara hari ini, Ketua KPU Provinsi dan juga Ketua KPU Kabupaten Kota yang melalui via daring juga hadir Pak hari ini. Dan tentu kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik daring maupun luring, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, menimba ilmu, dan tentu saja dalam kesempatan ini kita akan meluncing Computer Security Incident Response Team atau CISRT, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2022. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Insa Siburian, kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan BSSN yang menjadikan salah satu prioritas kepada KPU pada tahun 2022 ini untuk diterapkan CISRT. Saya kira ini memang penting, Bapak, karena besok hari Senin, insya Allah kita akan diundang rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah untuk segera menetapkan tahapan pemilu, Pak. Jadi kalau memang ditetapkan, nanti kita akan mulai pada bulan Juni start ya, dan tentu itu juga beberapa aplikasi teknologi informasi yang kita punya, salah satunya adalah SIPOL, itu segera kita gunakan, Pak. Sistem informasi partai politik. Jadi kita punya berbagai macam sistem informasi, Bapak Insa dan Bapak Ibu sekalian. Ada sistem informasi partai politik, ada sistem informasi pencalonan, ada sistem informasi daftar pemilih, ada sistem informasi data pemilih, daftar daerah pemilihan, daerah pemilihan, Sidapil, Sidalih, dan juga banyak beberapa hal lain yang sekarang ini masih kita kembangkan, termasuk Sirekap dan Situng kita. Nah, pada tahun 2002 lalu kita mengeluarkan namanya Sirekap, tetapi pada sebelum-sebelumnya kita menggunakan sistem informasi penghitungan. Dan kita hadapi pada saat itu, terutama pada Pilkada 2018, bagaimana situng kita itu diretas, Pak. Ya, diretas bukan pada ketika kita men-scan atau kemudian melakukan proses penscanan dan dikirim ke server. Tetapi yang diretas adalah pada hasil. Ya, diagram hasil itu diretas. Padahal hasil resminya kita sudah dapatkan bukan seperti yang disampaikan di diagram hasil yang sudah diretas tadi. Tentu ini menimbulkan kebingungan seperti tadi paparan Bapak. Menimbulkan kebingungan bagi tim ses, menimbulkan kebingungan bagi partai politik, dan tentu masyarakat. Bahwa mereka merasa bahwa hasil pilihannya dimanipulasi. Padahal itu diretas. Di tahun 2019 kita juga masih menggunakan sistem informasi penghitungan. Itu ketika awal-awal rekapitulasi penghitungan kita juga sudah mulai masuk halaman kami itu Pak, peretasan. Tapi alhamdulillah kita bisa mengcounter itu dan berkat dukungan dari BSSN juga ketika itu dan juga beberapa teman-teman dari kepolisian dan juga dari teman-teman ITB akhirnya kita bisa mengcounter hacker tadi. Nah tentu ini semakin menggambarkan bahwa bagaimana pentingnya CISRT ini bagi KPU. Sebagai penyelenggara pemilu, sebagai penyelenggara pilkada, di mana pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada tahun yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian, KPU RI terus berupaya mengembangkan beragam sistem kepemiluan. Jadi sebetulnya sistem informasi ini untuk lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan mengkonfirmasi data, mengkonfirmasi berita terhadap seperti tadi kata Pak Insa Siburian, hoax-hoax yang muncul. Pengalaman 2019 saya kira sangat penting untuk kita pelajari, kita jadikan hikmah Pak, karena hoax kepada penyelenggara pemilu begitu luar biasa. Pak Ari Budiman nih ketika itu menjadi ketua KPU RI digambarkan sebagai Einstein Pak. Karena menemukan kotak suara kardus katanya. Luar biasa. Ya. Kemudian berita-berita bahwa ada kapal laut kontainer datang ke Tanjung Priuk
Dicoblos dari Cina, kayak mana dari Cina, orang kita aja di sini masih banyak kok bahan baku kertas dan sebagainya. Banyak lagi berita-berita lain yang tidak masuk akal yang mencoba untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu. Nah, tentu ini berbahaya sekali. Ketika penyelenggara pemilu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, tentu ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira gerak cepat KPU bersama BSSN untuk mengembangkan Computer Security Incident Response Team dari BSSN bekerjasama dengan KPU berfungsi untuk merespon dan memitigasi apabila terjadi insiden cyber yang pengalaman-pengalaman tadi terjadi, ya, sehingga diharapkan penerapan SPBE pada KPU menjadi semakin efektif. Ya, kita menggunakan sistem yang kemudian menggunakan basisnya adalah elektronik, basisnya adalah teknologi informasi. Nah, ini tentu penting juga bagi partai politik, bagi stakeholder pemilu untuk juga mengetahui bagaimana seluk-beluknya. Nah, kalau bisa nanti Pak Pur ya dan Pak Dono memastikan bahwa tim kita itu nanti bisa mentransfer knowledge, mentransfer ilmu setelah diberikan pemahaman oleh BSSN terhadap CISERT ini, ya, untuk bisa di-transfer knowledge kepada partai politik, kepada NGO, agar tidak ada dusta di antara kita. Pengalaman 2019 begitu dicurigai sekali, dibilang server di Singapura dan sebagainya. Nah, transparansi KPU ini penting untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya. Makanya kita undang nih Bapak Ibu sekalian dari partai politik nih. CISERT itu seperti apa sih? Bagaimana CISERT itu tadi paparan sedikit dari Pak Insa Siburian tentu sudah menggambarkan bagaimana CISERT itu bekerja, kemudian bagaimana KPU berkolaborasi dengan BSSN untuk mengembangkan CISERT tersebut. Kemudian juga selain penanganan insiden cyber, keberadaan KPU CISERT ini sangat penting untuk melindungi data, identitas, dan administrasi sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data. Kemarin KPU disoal, kenapa NIK Presiden bisa ketahuan? Ya, kemudian kita dituding bahwa itu kesalahan kita. Padahal dalam form-form yang kita buat saat ini, kita sudah buat disclaimer. Apakah yang bersangkutan mau formnya itu mau dipublikasi. Nah, ini sudah bagian dari komitmen kita untuk melindungi identitas masyarakat, termasuk ketika pemilu, pengalaman kita selalu membintangi NIK dari pemilih. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Komisi Pemilihan Umum kedepannya akan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dan keamanan cyber yang diterapkan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki maupun yang akan dipertahankan. Dengan penerapan sistem informasi dan keamanan cyber yang baik, diharapkan tadi kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu semakin meningkat. Bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa teknologi informasi kita aman. Teknologi informasi kita tidak bisa dihack dan tidak bisa dimanipulasi data-data hasil dari pemilu dan data-data lainnya. Termasuk daftar pemilih yang sering dijadikan kambing hitam dalam persoalan-persoalan kepemiluan, termasuk hasil hasil pemilihan dan pemilu dan lain sebagainya. Tentu ini adalah sekali lagi bagian dari transparansi bagi kita sebagai penyelenggara pemilu. Terakhir, KPU mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BSSN yang selalu memberikan dukungan terbaik pada saat pemilihan, ketika pemilihan umum, pemilihan pilkada yang berlangsung hingga saat ini, termasuk telah memperhitungkan pembentukan KPU CISERT pada hari ini. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara hari ini, yaitu bagian dari kolaborasi KPU dengan BSSN dalam hal menerapkan KPU CISERT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sandi 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 Om. Salam. Salam Pancasila. Mohon izin Pak Ilham berkenan untuk tetap di tempat. Kita akan mempersiapkan
prosesi seremoni launching KPU Ciser. Ya, mohon berkenan Pak. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita pada puncak acara, yaitu seremoni launching KPU Ciser, yang akan ditandai dengan penekanan tombol oleh Ketua KPU RI bersama Kepala BSSN RI. Untuk itu kami mengundang Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian untuk naik ke atas panggung. Dan kami undang pula Bapak Ibu anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mendampingi Pak Ketua, serta PLT Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Marsikal Pertama TNI Budi R. Leman ST untuk mendampingi Bapak Kepala BSSN. Kami akan persilakan Ketua KPU RI dan Kepala BSSN RI untuk menekan tombol setelah hitungan mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapak Ibu mohon berkenan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, mohon berkenan Bapak Ibu semua tetap di tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan surat tanda registrasi KPU Ciser dari Kepala BSSN RI kepada Ketua KPU RI. Dengan diserahkannya surat tanda registrasi nomor 054-CISR.01-BSSN-01-2022 tanggal 21 Januari 2022 secara resmi menyatakan bahwa KPU Ciser telah terdaftar sebagai salah satu Ciser organisasi sektor pemerintah di BSSN. Mohon tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu. Acara kita lanjutkan dengan pertukaran cindera mata antara KPU dengan BSSN. Yang pertama akan diberikan oleh Ketua KPU RI kepada Kepala BSSN RI. Berikutnya akan diberikan oleh Kepala BSSN RI kepada Ketua KPU RI. Selanjutnya foto bersama. Mohon Bapak Ibu tetap di tempat, kita akan foto bersama. Dan kita undang pula PLH Sekjen KPU RI, Inspektur Utama KPU RI, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Sekjen KPU RI. Naik ke atas panggung untuk foto bersama. Mohon dibantu Mas Edo untuk posisinya.
1, 2, 3. Cukup ya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ada lagi? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah pemutaran tayangan video profil KPU Ciser. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus memanfaatkan dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, muncul berbagai macam potensi kerawanan dan ancaman keamanan informasi. Apakah kita dapat merespon dan menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan tepat? Menghadapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus memiliki dukungan yang tepat dan cepat terhadap perlindungan data dan informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, BSSN membentuk Computer Security Incident Response Team atau CSIRT di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai upaya penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi insiden siber di internal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, saat ini KPU RI terus berupaya mengembangkan beragam sistem kepemilian Indonesia untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi. Tentunya sistem ini memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi yang saat ini sangat mudah diakses bahkan dalam genggaman sekalipun. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat potensi kerawanan akan keamanan informasi. Untuk itulah KPU RI membentuk sebuah tim tangkap respon atau yang kita sebut sebagai CSIRT atau CSIRT, Computer Security Incident Response Team, yang berfungsi untuk merespon dan mitigasi apabila terjadi insiden cyber tersebut. Sehingga kita harapkan penerapan SPBE pada KPU RI menjadi semakin efektif. Selain itu juga kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh BSSN dalam mempersiapkan program ini. Mudah-mudahan upaya dan kerja keras kita bersama dalam memajukan teknologi dan informasi di tanah air dan juga tentu saja kesuksesan pemilu dan pilkada tahun 2024 diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Layanan utama yang diberikan KPU CSIRT meliputi 1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber. Layanan ini dilaksanakan oleh KPU CSIRT berupa pemberian peringatan adanya indikasi insiden siber kepada pemilik sistem elektronik dan informasi. 2. Penanganan insiden siber dan pemulihan insiden. Layanan ini diberikan oleh KPU CSIRT berupa koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, dan bantuan on-site dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber. Adapun layanan tambahan yang diberikan KPU CSIRT yaitu pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Layanan ini diberikan oleh KPU CSIRT dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis terkait keamanan dan kebersihan siber, baik sosialisasi dalam bentuk online maupun offline. CSIRT KPU Republik Indonesia dapat diakses melalui website dengan alamat csirt.kpu.go.id dan melalui email di csirt@kpu.go.id.
Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya tayangan video profile tadi, maka berakhir pula acara launching KPU CISRT pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.